Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. As-sunanu al-mukhtassatu bil khatibi wal imam. Sunnah-sunnah yang dikhususkan untuk khatib dan imam. Yang sebelumnya kemarin sunnah secara umum ya dibahas ada 19 ya. Nah, ini untuk khatib dan imam ada beberapa sunnah. Yang pertama, antakunal khutbatu alal mimbari au ala murtafa. Hendaklah khutbah itu dilakukan di atas mimbar, atau kalau tidak ada mimbar, alal murtafa, tempat yang tinggi. Jadi tidak ada mimbar, bisa pakai kursi, naik ke kursi atau ke meja atau apalah, yang penting lebih tinggi dari yang lain. Ini berbeda dengan imam. Kalau imam itu justru kalau tempatnya lebih tinggi itu makruh ya, makruh. Ini yang pertama. Yang kedua, ayyusallima inda dukhulihi wa indal mimbari qabla su'udihi. Hendaklah imam atau khatib itu mengucapkan salam ketika masuk masjid dan di sisi mimbar sebelum dia naik mimbar. Ini yang kayaknya agak jarang mungkin ya, mau masuk masjid, assalamualaikum ya, ya ke sekeliling orang yang ada di pintu masjid. Kemudian dekat mimbar, salam lagi dengan orang-orang yang dekat mimbar. Itu sunnah yang kedua. Yang ketiga, ayyuqbila alal musallin ba'da su'udihi, menghadap kepada orang-orang yang sholat ya. Jadi ya menghadap, naik mimbar kemudian menghadap kepada jamaah setelah naik, wa yusallima alaihim, kemudian salam ya, mengucapkan salam secara umum ya ke sebelum berkhutbah itu ya. Jadi naik mimbar ya, berbalik ya, berbalik menghadap jamaah, kemudian salam, kemudian ayyajlisa halatal adzan. Yang keempat itu hendaklah dia duduk ya pada saat azan. Jadi sunnah ini ya. Jadi kalau misalnya khotibnya mau berdiri terus, nanti duduknya antar dua khutbah ya sebetulnya tidak mengapa, pegel duduk misalnya. Tapi sunnahnya saat azan dia itu duduk. Kemudian yang kelima, ayyubadira ilal khutbati ba'da faraghil adzan. Bersegera untuk berkhutbah setelah azan itu selesai ya. Ini bukan berarti tidak baca doa sesudah azan ya, tetap disunahkan membaca doa sesudah azan ya, bagi yang mendengar termasuk bagi khotib. Jadi kalau selesai azan segera khutbah. Tapi ini kalau di masjid-masjid kalangan tuha, biasanya selesai azan kedua ada pengumuman dulu dari muadzin ya, dari Bilal kalau orang sekarang nyebutnya. Jadi muadzin kemudian sampai ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Baru setelah itu baru khutbah ya. Kemudian yang keenam, ayyurattiba baina arkanil khutbah. Hendaklah dia itu tartib, berurutan antara rukun-rukun khutbah. Apa kemarin rukun khutbah, ingat? Baca hamdalah ya, alhamdulillah. Terus baca apa lagi? Baca sholawat. Baca apa lagi? Ada wasiat, takwa ya, itu urut mestinya gitu. Dan seterusnya ya, dibaca lagi itu rukun-rukunnya. Kemudian sunnah ketujuh, antakunal khutbatu balighatan mafhumatan qasiratan. Hendaklah khutbah itu balighah ya. Balighah maknanya apa? Di bawah itu yakni fi ghayatil fasohah ya, waroso natis sabak ya, wajazalatil lafad ya, yakni hendaknya maksimal fasihnya ya. Apa fasih itu? Fasih itu kalau dalam bahasa Arab ya ada beberapa ketentuan. Yang pertama itu tidak ada huruf atau kalimat yang tanafur, yang sulit diucapkan, orang dengernya aja tidak enak ya. Misalnya apa? Lafad misalnya takakau ya, malakum takakatum, takakuan. Ini bahasa Arab ada gitu. Itu bacanya aja kan sudah malakum takakatum takakuan. Kenapa engkau itu ngomongnya tergagap-gagap? Nah itu kata yang tidak fasih ya. Karena apa? Ya, huruf-hurufnya ini susah diucapkan. Kemudian rosonah itu sabak, apa? Tenang. Khutbah ndak gerusa-gerusu, ndak
gemeteran gitu ya, enggak. Nah, ini tentunya latihan lah, mumpung jadi santri latihan kultum itu loh, ngomong di depan dan ditata berbicara itu supaya enggak tepuntal-puntal itu ya, terbalik-balik ngomongnya, enggak jelas. Kemudian jaza latil lafzi, jazalah itu maknanya bisa melimpah, tapi bisa maknanya kalau lafadz itu fasih juga fasih. Kenapa? Supaya itu ya harus baligh ya supaya bisa difahami, mudah difahami. Nah, ditambah lagi namanya baligh itu harus sesuai dengan situasi ya. Jadi temanya itu loh yang cocok dengan masyarakat ya, kondisinya seperti apa. Jadi disebut baligh itu pertama harus fasih, yang kedua harus ucapan itu pembicaraan ya, disesuaikan dengan kondisinya. Bukan berarti masyarakat ingin yang haram halal terus yang haram dikatakan halal, enggak begitu, tapi kondisi pembicaraan itu apa. Misalnya saat sedang musibah ya, bagusnya khutbahnya tentang musibah. Saat ramai kasus korupsi, mungkin ya khutbahnya tentang korupsi. Saat apa lagi yang cocok ya, bukan saat sedang korupsi, banyak kasus korupsi kemudian khutbahnya tentang sesuatu yang lain. Nah, itu kurang baligh ya, kurang baligh. Kemudian mafhumatan, difahami ya, ada keterangannya yang kedua itu li'anna ghairal mafhum la yantafi'u bihin nasu, karena ucapan yang tidak difahami itu tidak akan manusia mendapatkan manfaat. Ngomong apa misalnya yang tidak bisa difahami apa ya, dilihatlah masyarakatnya itu bahasanya apa ya. Orangnya misalnya masyarakat awam tidak bisa bahasa Arab, terus khutbahnya bahasa Arab semua misalnya, kan nggak paham itu masyarakat. Atau kalau di tempat kami ada khutbah bahasa Jawa ya, itu ya difahami kalau di masyarakat Jawa tidak apa-apa ya. Kalau ini khutbah orangnya orang Banjar tidak ngerti bahasa Jawa, terus dia baca teks bahasa Jawa nah itu enggak mafhum ya, enggak. Atau terlalu sulit bahasanya, orang istilah-istilah digunakan ya, sementara itu di kampung yang pendidikannya enggak begitu ngerti. Kita harus mengimplementasikan apa misalnya, apa implementasi itu, orang pada mikir ya, emansipasi, sampai yang khutbah nggak paham emansipasi apa, terbalik-balik emansisapi, beberapa kali emansisapi nah itu istilah-istilah itu enggak usah terlalu ini ya, gunakan bahasa yang kira-kira mudah difahami oleh masyarakat ya. Kenapa di situ? Sebagaimana sabda atau perkataan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, haditsun nasa bima yafhamun, berbicara kepada manusia dengan apa-apa yang kira-kira bisa mereka fahami. Aturiduna ayyukadzaballahu wa rasuluhu, apakah engkau ingin, apakah kalian itu ingin Allah dan Rasulnya didustakan ya. Bisa jadi orang itu tidak percaya itu karena tidak paham karena kita salah milih kalimat, sehingga tidak sekedar belajar itu supaya kita paham, tapi belajar itu coba pikirkan juga, kalau saya ngomongnya begini orang paham apa enggak ya, sehingga pilih kalimat yang kira-kira mudah difahami masyarakat ya. Istilah-istilah yang ndake-ndake ndak usah dipakai dulu kalau masyarakatnya masyarakat masih umum. Jadi balighah ya, mafhumah. Yang ketiga qasirah ya. Qasirah di sini maknanya ya pendek, ringkas ya, ndak usah panjang-panjang ya. Nanti kalau mau panjang disambung lah setelah khutbah ya. Ada di mana itu, di waktu ke Hulu Sungai itu ada kiai yang itu sebelum khutbah bacakan kitab itu ya. Jadi baca kitab sebelum khutbah itu. Mungkin jam-jam kalau zuhur jam setengah 12 setengah 1 misalnya ya, jam-jam setengah 12 bisa kalau mau lebih panjang baca baca kitab atau apa. Kayaknya jarang di sini ya. Dulu pernah rasanya waktu saya masih kecil itu di Sambilal itu biasanya sebelum Jumatan ada pengajiannya. Di kampung kami dulu ada juga. Walaupun nanti memang agak mengganggu orang yang punya amalan ya, karena ada sunnah-sunnahnya sebelum Jumatan itu. Ada yang mau sholat banyak-banyak kan bisa itu. Ada pengajiannya kah?
Oh nggih, oh nggih, bisa juga begitu. Nggih, bisa juga itu menuntut ilmu. Nggih. Kalau kita dulu ke Turki itu sebelum subuh itu ada pengajian. Sebelum subuh ya, pengajian. Ini sunnah ke-7. Sunnah ke-8, alla yaltafita yaminan wala shimalan asna'aha. Tidak menoleh ke kanan dan ke kiri ketika khutbah. Khutbah itu tidak seperti pidato, lihat sana, ke sana. Lurus saja ke depan, yaitu adabnya. Kalaupun ada ke kiri ke kanan ya tidak salah juga, ya. Sah saja khutbahnya. Cuma kalau di sisi sunnahnya itu ya tidak usah toleh kiri kanan, ya. Walaupun kadang kita sendiri tidak sadar itu. Tidak sadar ya, melihati kan, namanya khutbah itu harus memperhatikan juga kondisi jamaah, ya. Kalau ada yang ngantuk guringan semua ya kita sudah cukupkan lah. Atau kita rubah temanya kan bisa, ini kok ngantuan semua, atau ada kondisi apa di jamaah itu ya, bisa langsung diselesaikan saat khutbah. Misalnya kita khutbah kok diem melihati ke bawah, rupanya main game semua. Lah itu perlu dalam khutbah disampaikan sekalian, tegur jamaah. Kita dapati begitu ada itu. Makanya sambil diperhatikan jamaah. Apa hikmahnya supaya menghadap ke depan itu ya, supaya muka kita kelihatan semua oleh jamaah. Kalau kita mengarah ke sana, yang sebelah sana tidak kelihatan. Kemudian yang ke-9, ayya'tamida biyasarihi ala saifin au aso au nahwihima. Hendaklah tangan kirinya berpegangan kepada saif, ya, pedang, atau aso, tongkat, au nahwihima, atau yang semisal itu. Ini karena Nabi begitu itu ya, makanya di sini dikatakan sunnah. Walaupun nanti ada beda pendapat ini kalau ada ya. Kalau ada, kalau enggak nanti sengaja bawa apa, keris. Kalau keris kurang panjang. Ya, kalau dulu kan ya pedang mungkin panjang kan, pedangnya para sahabat tuh. Jadi untuk pegangan ya, atau tongkat, tombak dan sebagainya itu dipegang di tangan kiri. Ya. Kemudian yang ke-10, ayya'tamida biyaminihi alal mimbar. Hendaklah tangan kanannya megang mimbar. Ya, supaya tidak kesana kemari. Kadang kita khutbah ini kalau tangan tidak dipegangkan gitu kan, inginnya ngasih apa? Ngasih contoh, menunjuk-nunjuk atau apa gitu, ikut gerak tangan itu. Kalau terbiasa begitu ya, ini adabnya begitu ya, sunnahnya. Walaupun kita lihat aja ada beberapa khotib itu di Timur Tengah, kita kan sering melihat juga khutbah-khutbah para syekh itu, ada juga yang tangannya mengasih apa, memberikan penjelasan itu dengan ilustrasinya pakai tangan itu. Ya kecuali memang ada yang perlu dijelasin, tidak apa-apa sebetulnya. Ayakuna julusuhu bainal khutbataini biqadri suratil ikhlas. Ini yang ke-11, hendaklah duduk dia itu antara dua khutbah, ya. Dan khutbah pertama duduknya itu kadarnya sekadar atau sekira membaca surat Al-Ikhlas. Jadi kada terlalu pendek, kada juga terlalu panjang. Ndak baca surat Al-Ikhlas ndak. Tapi kalau berdoa ya panjangnya itu sekitar surat Al-Ikhlas itulah. Kemudian yang ke-12, ayyatayamana fil mimbaril wasi'. Hendaklah dia itu berada di sebelah kanan ya, dalam mimbar yang luas. Kalau mimbarnya luas itu ya ambil sisi sebelah kanan lah. Kemudian yang ke-13, yakhtimal khutbata as-saniyah biqauli astaghfirullah li walakum. Hendaklah menutup khutbah kedua dengan perkataan astaghfirullah li walakum. Aku memohon ampunan kepada Allah ya, untukku dan untuk kalian ya. Kalau misalnya khatib mengatakan fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Fastaghfiruh itu artinya minta ampunlah kalian semua, beristighfarlah kalian semua. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya dia Allah Ta'ala itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalau khatib ngomong begitu, jamaah itu mestinya ngomong astaghfirullah. Kan kita disuruh fastaghfiruh, beristighfarlah kalian. Maka makmum ucapkan aja astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, mohon ampun kepada Allah Ta'ala.
Yang ke-14, alla yusyira biyadihi illa lihajatin. Hendaklah dia tidak memberikan isyarat dengan tangannya kecuali karena ada hajat. Saat khutbah itu tangan tidak usah main, makanya dipegangkan ke mimbar tadi, atau dipegangkan kemana kah? Kalau mimbarnya tidak ada pegangannya ya pegangkan ke tongkat dua-duanya bisa. Jadi tidak banyak gerak tangannya kecuali ada hajat tadi. Ini khutbah begitu. Terus bagaimana khutbah pakai PowerPoint? Jelasin pakai layar, jelasin. Ya enggak perlu, ya perlu. Ini jelasin pakai tangan aja kurang bagus ya, kecuali ada hajat tadi. Fayushiru bisababah. Ya, maka kalau dia memberi isyarat ya isyaratnya itu dengan jari telunjuk ya, dari telunjuk. Yang ke-15, alla yatuqa darajal mimbar birijlihi au asahu. Tidak mengetuk atau menghentakkan kaki atau pakai tongkat pada tangga mimbar itu. Jadi naik ya lembut aja. Enggak usah kayak memperlihatkan kesaktian ya, digedor enggak, berjalan biasa. Yang ke-16, adamul isra'i fi tsaniyah. Tidak cepat-cepat di dalam khutbah kedua. Jadi tetap saja intonasinya sama aja, enggak usah cepat-cepat buru-buru dalam khutbah kedua. Nah, yang ke-17 ini yang jarang ya dipakai, yakni qiraatu surati Qaf ba'da qiraatil ayah. Membaca surah Qaf setelah selesai setelah membaca ayat. Jadi ada hadis itu sampai ada sahabat itu yang hafal surah Qaf itu dari mendengar Nabi dalam khutbah itu, surah Qaf. Ya, salah satu kenapa dibaca ya di situ banyak pelajarannya. Ya, bagaimana ciptaan manusia, bagaimana Allah Ta'ala itu mengetahui apa yang tergerak dalam hati manusia, kemudian bagaimana mati, bagaimana neraka jahanam ya, ditanya oleh Allah, halim talakti, apakah engkau sudah penuh wahai jahanam? Nak jahanam jawab, hal mim mazid, adakah lagi? Adakah lagi? Ini di surah Qaf itu ya. Nah, baca itu. Ini mungkin sekali-kali diamalkan. Tapi masalahnya kalau kita di Indonesia ini kan tidak bisa sesingkat Rasul ya. Kecuali tadi orang-orang jamaahnya semua paham bahasa Arab. Kalau dulu Rasul khutbah kan bahasa Arab aja, tidak diterjemahin. Nah, kalau sekarang kita baca tidak diterjemahin, ya sekedar baca aja. Ya, ibaratnya pemahaman atau fahaman yang mau ditancapkan di benak jamaah tidak dapat. Makanya terpanjang jadinya. Andai cukup bahasa Arab saja ya cepat. Maka bahasa Arab ini kalau diterjemahin kadang antara bahasa Arab dengan terjemahnya itu panjang terjemahnya, enggak pakai kalimat yang pendek ya. Jadi lebih panjang. Itu yang ke-17. Yang ke-18, ayyubadiral muadzinu fil iqamah ba'dal faraghi minal khutbati mubasyaratan. Hendaklah muadzin itu bersegera qomat ya, setelah selesai khutbah secara langsung. Jadi kalau sudah selesai khutbah ya segera qomat, enggak nunggu-nunggu yang lain. Yang ke-19, ayyubadiral imamu ba'dal khutbati ila sholah. Imam itu bersegera setelah khutbah itu ya segera sholat. Bersegera sholat setelah khutbah. Yang ke-20, ayyaqra'a fi sholati jahron suratil jumu'ah wal munafiqin. Hendaklah dia membaca, yakni imam itu di dalam sholat ini secara jahar, yakni dibaca nyaring, dua surah, yakni surah Al-Jumu'ah yang rakaat pertama, yang kedua surah Al-Munafiqun. Ini Nabi baca itu. Au Al-A'la wal Ghasyiyah, atau surah Al-A'la dan surah Al-Ghasyiyah yang biasa dibaca itu. Yaitu afdolnya begitu. Kalau enggak begitu ya enggak apa-apa ya. Pas Covid misalnya pertama baca surah Kulhu ya, kedua baca Kulhu lagi enggak apa-apa. Atau enggak usah baca ya kan disuruh enggak boleh kemarin itu. Ya, tapi mestinya bisa tetap lah orang, enggak apa-apa juga. Ya, orang sehat-sehat insyaallah. Ini 20
sunnah terkait khatib maupun imam. Ya, mudah-mudahan kalian semua, kita semua ini sanggup ya bisa jadi imam, bisa jadi khatib ya, latihan. Masailu minal jumu'ah. Lanjutannya ini, masalah-masalah tentang sholat Jumu'ah. Yang pertama, idrakul Jumu'ah, mendapatkan Jumu'ah. Idza adraka rok'atan ma'al imam adrakal Jumu'ah. Kalau dia mendapati satu rakaat bersama imam, maka dia telah mendapati Jumu'ah. Berarti satu rakaat bersama imam berarti terhitung Jumatan sudah. Wa yudrikuha kadzalika idza adraka ma'a masbukin raq'atan inda Ibni Hajar khilafan lirramli. Dan juga mendapati Jumat ya, ketika dia mendapati satu rakaat bersama orang masbuk. Menurut Imam Ibnu Hajar berbeda dengan menurut Imam Ar-Ramli. Ya, kalau Imam Ar-Ramli pokoknya dengan imam harus minimal satu rakaat. Kalau Ibnu Hajar dapat masbuk satu rakaat dengan mengimami yang masbuk tadi, yang masbuk mengimami, maka dia terhitung satu rakaat. Misalnya kita telat, ya, dapat imamnya orang masbuk, ya. Tapi dapat satu rakaat terhitung Jumatan menurut Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini pertama. Tapi ya kebangetan kalau sampai terlambat begitu. Kecuali teguring ya lo lah. Teguring. Komat, teguring di situ komat. Nggak bisa ini. Ada yang kawan itu ini teguring waktu sholat. Waktu sholatnya teguring. Jadi jatuh karena guring. Supan akhirnya langsung pura-pura ini pingsan. Ada kawan cerita begitu ya. Malu mau ini kan, pura-pura pingsan ya langsung. Oke, Pan, tersungkur. Oke. Yang kedua kita lanjut, al-masbuku alladzi lam yudrik ruku'ar raka'atis tsaniyah yanwil jumu'ah wa yusalli arba'a raka'atin zuhran. Orang masbuk yang tidak mendapati rukuk pada rakaat kedua, berarti kan tidak dapat satu rakaat. Terhitung dapat satu rakaat itu kalau sempat rukuk bersama imam pada rakaat kedua. Kalau rukuk bersama imam pada rakaat pertama itu ya 2 rakaat dapat. Kalau rukuk pada rakaat kedua bisa bareng imam, maka itu dapat 1 rakaat. Kalau tidak dapat, maka niatnya niat Jumatan. Dalam hati itu ya niat sholat Jumat. Allahu Akbar ruku ya. Tapi tidak dapat, imamnya sudah i'tidal. Berarti niatnya sholat Jumat, tapi dia sholatnya 4 rakaat zuhur. Wa hadza makna qauli ba'dihim. Inilah makna sebagian perkataan mereka ya. Perkataan sebagian mereka, lana sakhsun shalla wala nawa wa nawa wala sholla. Kita punya orang, dia berniat tapi tidak sholat sesuai yang diniatkan, dan dia sholat tapi tidak sesuai dengan niatnya, yakni tadi niatnya Jumatan tapi yang dikerjakan zuhur, tapi niatnya Jumatan. Ini kondisi kalau masbuk dia tapi tidak dapat 1 rakaat ya, dalam mazhab Syafi'i begitu. Yang ketiga, hukmul ishtighali an sholatil jumu'ati ba'dal adzani tsani. Hukum sibuk ya, bekerja meninggalkan apa? Sholat Jumat ya, sibuk dengan urusan yang lain, tidak sholat setelah azan kedua. Setelah azan kedua, yahrumul ishtighalu anha bi bai'in aw nahwihi. Maka haram dia itu bekerja atau menyibukkan diri dari sholat dengan kesibukan jual beli atau yang semisal ya. Atau yang semisal ya. Lagi nyangkul atau lagi di depan komputer ngedit film misalnya, padahal sudah azan kedua. Wah, ini sebentar lagi lah, nanti nunggu imam Allahu Akbar takbir aja baru ikut. Ya, itu tidak boleh, haram hukumnya. Idza nudiya lis-shalah mi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', kan gitu kata Allah dalam surah Al-Jumu'ah. Jika kalian dipanggil sholat Jumat ya, nah ini di sini adalah azan kedua. Kalau azannya 2 kali, maka segeralah menuju zikrillah, yakni segera datangi itu sholat Jumat itu, wadzarul bai', dan tinggalkan oleh kalian jual beli ya, jual beli dan yang semisal yang melalaikan. Maka di sini ada dikatakan di catatan kaki, bal walau ibadatan, bahkan meskipun itu ibadah. Jadi meskipun ibadah yang lain tinggalkan dulu ya, sholat Jumat. Wa yukrahu in kana ba'da zawal wa qabla al-adzan tsani. Dan dimakruhkan kalau setelah
zawal tapi sebelum azan kedua. Ini bagi di mazhab Syafi'i azannya 2 kali. Jadi azan pertama, azan kedua. Ini waktunya masuk tapi belum azan kedua, makruh hukumnya. Tapi waktunya masuk sudah azan kedua, haram hukumnya, mengerjakan sesuatu yang lain. Kemudian yang keempat, hukmus safari yaumal jumu'ah. Hukum melakukan safar atau perjalanan pada hari Jumat. Yahrumus safaru idza tayaqqana aw ghalaba ala dhannihi annahu la yudrikul jumu'ata fi maqsidihi. Haram melakukan safar, perjalanan jika dia yakin atau dia punya dugaan kuat bahwasanya dia akan tidak bisa Jumatan di tempat tujuannya. Au fi tariqihi atau di tengah jalannya, ya. Wa illa fayanjuz. Kalau ndak begitu maka boleh. Misalnya hari Jumat nih, kita mau ke Tanjung, ya. Tapi dugaan kuat kita ndak sempat nih Jumatan. Maka ndak boleh pergi hari Jumat itu, ya. Kecuali setelah Jumatan di sini. Atau kecuali wah nanti bisa aja di kandangan itu sempat aja Jumatan. Nah kalau itu boleh. Intinya kalau dia perginya hari Jumat, ya di kitab lain itu dijelasin, yakni kalau setelah fajar. Kalau berangkatnya sebelum fajar tidak apa-apa, di keterangan kitab lain. Kalau di mazhab selain Syafi'i tidak ada problem. Jadi dia bisa ya safar Jumat tidak apa-apa. Dihitung tidak wajib sholat Jumat. Ini pernah kita waktu mau ada kegiatan di hulu sungai itu. Berangkatnya Jumat, ya. Waktu sebagian teman ini maunya ini musafir kan tidak wajib sholat Jumat. Saya pakai yang wajib. Akhirnya ya saya minta, ini berhentilah kita sholat Jumat. Ya, sebentar juga. Ya beda pendapat, tidak apa-apa. Kalau ada yang pendapatnya ngambil Hanafiyah, Malikiyah atau Hanabilah yang tidak wajib sholat Jumat kalau safar walaupun setelah subuh, ya silahkan. Tapi hati-hatinya sholat Jumat. Salat Jumat. Ini beberapa hal. Nanti bab berikutnya mas'alatul istikhlaf, ya, masalah istikhlaf. Ada yang mau ditanyakan kah dulu sebelum ini? Oke, silakan Pak Haji. Di tengah mihrab. Oh, oke. Di tengah di sini, bukan di depan gitu. Oh, tapi jamaahnya ada yang di depan mimbar sana berarti. Ini misalnya mimbar di tengah sini. Jamaahnya berarti ada yang di sana, ada yang di sini, ada. Nah, kalau tapi waktu khutbah Jumatnya memang dipakainya di tengah juga. Okay. Kalau sekadar ma'andak mau di tengah, mau di luar masjid tidak apa-apa. Yang jadi masalah kan kalau waktu sholat Jumat. Ya, sholat Jumat itu afdolnya mimbar itu di sini, ini di sebelah kanan mihrab. Jadi kalau ini tempat sholat, tempat imamnya, mimbarnya di sebelah kanannya. Itu seperti itu. Nah kalau sebelah kanan imam, ya kayak biasa-biasa kita lihat ini sudah pas saja seperti itu. Kalau di tengah itu nanti jamaahnya muter keliling. Itu mungkin ngikuti di Ka'bah kalau lah. Kulik haji ini jamaahnya melungker. Akhirnya mimbarnya di tengah. Mungkin sekedar ma'andak aja kalau lah, ma'andak aja, mau membersih bekasnya bisa. Kemarin sudah kita bahas saat khatib berkhutbah itu sunnahnya jamaah itu mendengarkan, memperhatikan khutbah. Mana nomor berapa kemarin? Ya, itu sunan. Nah, itu nomor 9, al-insat wal istima' ilal khutbah. Diam dan memperhatikan khutbah. Fayatrukus sami'u az-zikra. Maka orang yang mendengarkan khutbah dia meninggalkan zikir wal kalam dan berbicara. Kemudian wa ghairus sami' yatrukul kalam faqat. Yang tidak mendengar dia meninggalkan berbicara saja, ya. Dan dia boleh berzikir yang tidak dengar khutbah. Ya, misalnya di masjid-masjid yang enggak ada speakernya kan kadang enggak, yang belakang nggak dengar. Nah yang nggak dengar ini dia nggak boleh ngomong, tapi dia boleh zikir. Nah kalau yang mendengarkan khutbah dia nggak boleh ngomong dan nggak boleh zikir. Ya, tapi nggak sampai haram itu, nggak sampai haram. Itu sangat makruh kalau di dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Ya, yang wa man lagha fala jum'atalah. Siapa yang berbuat sia-sia nggak ada Jumatan, nggak ada pahala Jumatnya itu kemakruhan yang sangat. Yang ini kadang tidak diperhatikan.
pandir aja waktu Jumatan, waktu khotib berkhutbah, ya. Sama ini kan. Sama yang di bawah pohon nggak sama juga. Ini kan kadang ada orang masjid masih kosong, ini ya santai di bawah pohon ya. Apalagi sambil makan pentol. Ini sama dia statusnya kalau ikut hadir Jumatan, mau di dalam masjid, di luar masjid sama. Tadi bedanya tadi kalau nggak dengarkan khutbahnya nggak kedengaran, atau kedengaran saja tapi telinganya bermasalah, ya dia berzikir, insyaallah begitu. Nggih. Nantilah kita cari lagi anunya, ada bacaannya itu rasanya pernah saya share ke grup ya itu ya. Nanti di sini ada ndak nih bahasanya? Ndak ada kayaknya. Ini nanti masuk tentang istikhlaf. Istikhlaf di sini penunjukan pengganti itu khalifah. Nah di sini ya, tapi khalifah di sini khalifah pengganti khotib atau pengganti imam ya. Insyaallah kita bahas di azan ya di pertemuan berikutnya ya. Termasuk pertanyaan tadi insyaallah hadisnya kita bahas di pertemuan depan.